kalian kapan ya Spanyol berdiri sebagai sebuah negara? Atau bagaimana negara ini menjadi salah satu dari 5 negara besar di Eropa? Nah, sebelum itu kita harus mengenal dulu negara Spanyol sebelum kita masuk atau menggali sejarah dan budaya ini dengan lebih dalam. Jadi, Spanyol adalah negara di Eropa Barat Daya dengan nama resmi Reino de España, atau yang berarti Kerajaan Spanyol. Negara Spanyol memiliki bentuk pemerintahan monarki konstitusional dengan sistem parlementer. Kepala negara saat ini adalah Raja Philip VI dan putri mahkota saat ini adalah Putri Leonor, Putri Asturias. Sedangkan kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri Pedro Sánchez. Ibu kota sekaligus kota terbesar adalah Kota Madrid. Spanyol memiliki luas wilayah sekitar 505.370 km persegi dengan jumlah penduduknya kurang lebih 50 juta jiwa. Bahasa resmi yang digunakan yaitu bahasa Spanyol, namun beberapa bahasa daerah seperti Katalan, Basque, dan Galicia juga digunakan. Agama mayoritas adalah Katolik Roma, dan negara ini dikenal dengan budaya flamenco, sepak bola, kuliner seperti paella dan tapas, serta warisan arsitektur yang bersejarah. Setelah kita mengetahui latar belakang dari negara Spanyol, kita akan membahas mengenai sejarah awal berdirinya negara Spanyol, sejarah pemerintahannya, sejarah ilmu pengetahuan dan teknologi, sejarah perdagangannya, dan juga mengenai kehidupan perekonomian dan politik, hingga memberikan rekomendasi tempat-tempat wisata yang terdapat di negara Spanyol. Sejarah awal berdirinya negara Spanyol. Spanyol pernah menjadi jajahan Romawi sejak 218 sebelum Masehi hingga 400 Masehi. Selama masa itu, banyak aspek kehidupan diramawikan, mulai dari hukum, budaya, hingga bangunan seperti akuaduk di Segovia yang dibangun pada abad ke-1 dan kini menjadi warisan dunia UNESCO. Sekitar 4 abad setelah berakhirnya kekuasaan Kekaisaran Romawi di Hispania, datanglah orang-orang Islamor dari benua Afrika pada abad ke-8 atau sekitar tahun 711 Masehi dengan tujuan ekspansi teritori kerajaan dan penyebaran agama Islam ketika kepemimpinan Kekhalifahan Umayyah, di mana wilayah kekuasaannya membentang dari daerah Timur Tengah, bagian utara benua Afrika, hingga semenanjung Liberia, dengan total area 15 juta kilometer persegi atau menguasai sekitar 30% populasi dunia pada saat itu. Kekuasaan Muslim berlangsung sekitar 7 abad, 711 sampai 1492. Jelas sekali memberi banyak pengaruh seperti yang diberikan dari Kekaisaran Romawi sebelumnya, seperti Mezquita Katedral atau Masjid Katedral di kota Cordoba dan La Alhambra di kota Granada. Semenjak saat itu, dimulailah akulturasi budaya Islam di Spanyol. Selanjutnya, pada tahun 1217 adalah awal mula perlawanan terhadap kaum muslimin secara besar-besaran yang digagas kerajaan Kristen Kastilia kepada penjajah Bani Umayyah. Perlawanan mereka dipermudah dengan pecahnya kerajaan Islam pada waktu itu. Pertempuran lebih dari 200 tahun melawan Andalusia membuat dua kerajaan paling berpengaruh di Spanyol saat itu, yaitu Kerajaan Kastilia dan Kerajaan Aragon, bersatu pada tahun 1469, ditandai dengan meninggalnya Isabel I dari Kastilia dan Fernando II dari Aragon. Pada tahun 1492, berakhirlah penjajahan oleh kerajaan Islam Bani Umayyah di Spanyol.
Masa unifikasi tersebut juga merupakan masa modernisasi negara Spanyol dari semua aspek kehidupan. Hingga pada abad 17, mereka menjadi negara superpower dan menjadi salah satu kerajaan di dunia dengan wilayah kekuasaan terbesar keempat sepanjang masa dengan total area 19,4 juta kilometer persegi atau sekitar 13% daratan bumi. Sejarah pemerintahan negara Spanyol. Spanyol secara resmi bernama Kingdom of Spain dan berbentuk monarki parlementer, yaitu salah satu jenis monarki konstitusional dengan adanya parlemen. Dalam sistem ini, raja berperan sebagai lambang kesatuan negara yang tidak dapat diganggu-gugat. Sementara kebijakan politik dijalankan oleh pemerintah dan parlemen. Konstitusi 1978 menetapkan kembali monarki konstitusional, menempatkan raja sebagai kepala negara, panglima tertinggi angkatan bersenjata, serta simbol persatuan dan permanensi Spanyol. Raja juga berperan dalam hubungan internasional termasuk sebagai presiden organisasi negara-negara Libero Amerika. Monarki Spanyol berasal dari keturunan kerajaan Visikotik abad ke-5. Kemudian diperkuat oleh pernikahan dinastik antara Isabella I dari Castilla dan Ferdinand II dari Aragon pada abad ke-15. Penyatuan ini menjadikan Spanyol salah satu kekuatan dunia pertama, ditandai dengan pendanaan ekspedisi Harry Potter Columbus yang membuka jalan kolonisasi di Amerika. Sejarah ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejarah sains dan teknologi di Spanyol dimulai sejak masa prasejarah, terlihat dari seni paleolitik dan penelitian paleontropologi di situs atau Puerca. Pada zaman tembaga dan perunggu, wilayah ini menjadi pusat perdagangan logam. Masa Romawi membawa kemajuan besar melalui bangunan jalan, jembatan, akueduk, serta teknologi perdagangan emas di Las Medulas. Tokoh seperti Pomponius Mela dan Columella turut menulis karya ilmiah. Pada abad pertengahan, perkembangan ilmu pengetahuan dipengaruhi oleh interaksi Kristen, Muslim, dan Yahudi. Karya San Isidoro, teknologi irigasi Arab, Hispanik, serta kemajuan navigasi dan astronomi menjadi tonggak penting memasuki era modern awal. Penemuan benua Amerika mendorong kebutuhan teknologi maritim dan metalurgi, meski reformasi universitas terhambat oleh inkuisisi. Sejarah awal mula perdagangan Spanyol dimulai pada abad ke-15 ketika Spanyol mencari jalur laut baru untuk berdagang. Pada masa itu, bangsa Eropa ingin mendapatkan rempah-rempah dan barang berharga dari Asia. Tetapi jalur perdagangan darat sulit dan mahal. Karena itu, Spanyol mencoba mencari jalur laut yang lebih mudah. Pada tahun 1492, pelayaran yang dipimpin oleh Christopher Columbus berhasil menemukan wilayah baru di benua Amerika. Penemuan ini menjadi awal berkembangnya perdagangan Spanyol dengan daerah luar Eropa. Spanyol kemudian mengambil berbagai hasil bumi seperti emas, perak, dan rempah-rempah dari daerah yang dikuasainya untuk diperdagangkan ke Eropa. Sejak saat itu, Spanyol menjadi salah satu negara yang aktif berdagang melalui jalur laut dan mulai membangun hubungan perdagangan dengan banyak wilayah di dunia. Kehidupan, perekonomian, dan politik negara Spanyol. Perekonomian. Spanyol merupakan negara maju dengan ekonomi terbesar kelima di Uni Eropa dan ke-14 di dunia. PDB nominal pada tahun 2022 mencapai sekitar 1.389 triliun US dollar. Dengan PDB per kapita 29.198 US dollar, pertumbuhan ekonomi beberapa tahun terakhir cukup stabil, didorong oleh konsumsi domestik, investasi, serta sektor pariwisata yang menjadi salah satu penyumbang utama, yaitu sekitar 12% PDB. Berikut ini adalah beberapa sektor ekonomi utama. Yang pertama ada pertanian. Pertanian menyumbang kurang lebih 2,5% PDB dengan Spanyol sebagai produsen terbesar minyak zaitun dunia dan produsen utama anggur, jeruk, dan stroberi. Yang kedua ada industri. Industri menyumbang kurang lebih 20% PDB didominasi otomotif, yaitu produsen terbesar kedua di Eropa, dan tekstil, baja, serta teknologi energi terbarukan. Selanjutnya yaitu ada jasa.
Jasa menyumbang kurang lebih 68% PDB dengan pariwisata sebagai sektor unggulan. Pada tahun 2017, Spanyol menjadi negara kedua paling banyak dikunjungi di dunia dengan 82 juta wisatawan. Beberapa tantangan ekonomi di negara Spanyol yaitu meliputi tingkat penganggurannya yang masih relatif tinggi, yaitu sekitar 11% pada tahun 2024. Selanjutnya yaitu ada ketimpangan sosial 27%, penduduk beresiko kemiskinan, serta adanya ketergantungan pada sektor pariwisata. Tetapi, Spanyol juga menjadi salah satu negara terdepan dalam energi terbarukan, terutama tenaga angin dan tenaga surya. Politik Spanyol adalah monarki konstitusional dengan sistem parlementer. Raja Philip VI menjabat sebagai kepala negara sejak 2014, sementara pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri Pedro Sánchez dari Partido Socialista Obrero Español atau PSOE sejak tahun 2018. Struktur politik yang terdapat di negara Spanyol yaitu yang pertama ada eksekutif. Raja berperan hanya sebagai simbolis, sedangkan Perdana Menteri memegang kekuasaan pemerintahan. Yang kedua ada legislatif. Cortes Generales terdiri dari dua kamar, yaitu Congreso de los Diputados 350 kursi dan Senado 265 kursi. Lalu yang ketiga ada wilayah otonomi. Spanyol memiliki 17 komunitas otonom dan 2 kota otonom, yaitu Ceuta dan Melilla, dengan tingkat otonomi legislatif dan fiskal yang tinggi. Di negara Spanyol juga memiliki partai politik utama untuk mendukung sistem pemerintahannya atau politiknya. Yang pertama yaitu ada Partido Socialista Obrero Español atau yang diartikan sebagai Partai Sosialis Pekerja Spanyol yang disingkat sebagai PSOE. Yang kedua ada PP atau yang diartikan sebagai Partai Rakyat. Yang ketiga ada Sumar. Yang keempat ada Vox. Lalu ada beberapa partai regional seperti IRC Catalonia, JXCat, IG Bildu Basque, dan CCA Canarias. Kemudian, Spanyol bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 1986 dan aktif dalam organisasi internasional seperti PBB, NATO, OECD, dan WTO. Sistem politiknya relatif stabil meski tantangan berupa gerakan separatis di Catalonia dan Basque masih menjadi isu penting. Jadi, Spanyol adalah negara dengan ekonomi besar berbasis pariwisata, industri otomotif, dan energi terbarukan, serta sistem politik monarki parlementer yang terdesentralisasi dengan banyak partai dan otonomi wilayah. Tempat pariwisata. Ada Alhambra di Granada, berdiri megah di atas bukit Sabika yang menghadap kota Granada. Alhambra adalah lambang kejayaan periode Moor di Spanyol. Kompleks ini terdiri dari istana, taman, benteng, dan masih banyak lagi yang dibangun selama berabad-abad, mencerminkan kemegahan arsitektur Islam yang khas. Alhambra yang berarti merah dalam bahasa Arab mendapat namanya dari warna tembok yang merah saat matahari terbenam. Taman-taman yang hijau dikelilingi oleh tembok merah dengan air mancur dan kolam, menciptakan suasana yang tenang dan damai. Kedua, Sagrada Familia, Barcelona, salah satu karya terbaik Antoni Gaudi. Sagrada Familia adalah gereja yang belum selesai meskipun pembangunannya dimulai pada tahun 1882. Meskipun demikian, keunikan dan keindahannya telah memikat hati jutaan wisatawan setiap tahunnya. Keistimewaan Sagrada Familia terletak pada detail arsitekturnya. Dari eksterior kita bisa melihat patung-patung yang menceritakan kisah Alkitab, sedangkan di interior pilar-pilarnya menyerupai pohon-pohon yang tumbuh ke atas, menciptakan ilusi hutan batu. Yang ketiga ada Park Güell, Barcelona. Salah satu karya fenomenal lainnya dari Antoni Gaudi adalah Park Güell. Terletak di area perbukitan di bagian utara kota Barcelona, taman ini menghadirkan pemandangan kota dan laut yang memukau. Dibangun antara tahun 1900 dan 1914, Park Güell awalnya direncanakan sebagai perumahan mewah.
Namun, karena berbagai alasan, proyek ini diubah menjadi taman publik yang saat ini menjadi salah satu destinasi wisata terbaik di Barcelona. Selanjutnya, destinasi wisata terbaik yang ada di Spanyol yaitu ada Royal Palace of Madrid, yaitu Istana Kerajaan Madrid atau Palacio Real de Madrid. Adalah kediaman resmi keluarga kerajaan Spanyol, meskipun saat ini hanya digunakan untuk upacara kenegaraan. Bangunan megah ini berdiri di atas bekas benteng Moor dan telah menjadi saksi bisu sejarah panjang Spanyol. Dengan lebih dari 3.000 kamar, pengunjung dapat menjelajahi berbagai ruangan yang dihiasi dengan perabotan mewah, lukisan karya seniman terkenal, dan tapet rias yang indah. Sejarah dunia tidak lepas dari masa kolonialisme. Bangsa Spanyol dengan armada lautnya yang kuat berlayar menyeberangi samudra dan menancapkan pengaruhnya di berbagai belahan dunia. Dari Amerika hingga Asia, mereka meninggalkan jejak yang masih terasa hingga saat ini. 4 wilayah yang menjadi saksi perjalanan Spanyol yaitu ada Meksiko, Filipina, Peru, dan Kuba. Meksiko. Spanyol mulai menjajah Meksiko pada tahun 1519 ketika Hernán Cortés menaklukkan Kekaisaran Aztec. Wilayah ini kemudian dijadikan pusat pemerintahan kolonial dengan nama Viceroyalty of New Spain selama sekitar 300 tahun. Meksiko menjadi pusat kekuasaan Spanyol di Amerika, kaya akan emas, perak, dan hasil bumi. Selain eksploitasi ekonomi, Spanyol juga membawa agama Katolik yang hingga kini menjadi dominan. Setelah perjuangan panjang yang dimulai dengan Grito de Dolores oleh Miguel Hidalgo pada tahun 1810, Meksiko akhirnya merdeka pada tanggal 27 September 1821. Filipina. Filipina dijajah Spanyol sejak tahun 1565 oleh Miguel López de Legazpi. Manila dijadikan pusat perdagangan Asia dan Spanyol, terutama dalam jalur Galeon Trade yang menghubungkan antara Filipina dengan Meksiko. Spanyol memperkenalkan agama Katolik yang kini menjadi mayoritas di Filipina, serta sistem pemerintahan kolonial. Penjajahan berlangsung lebih dari 300 tahun hingga berakhir pada tahun 1898 setelah Perang Spanyol dan Amerika ketika Filipina jatuh ke tangan Amerika Serikat. Peru. Penaklukan Peru dimulai pada tahun 1532 oleh Francisco Pizarro yang menghancurkan Kekaisaran Inca. Peru menjadi salah satu koloni terkaya Spanyol karena tambang perak di Potosi yang menyuplai kekayaan besar ke Eropa. Spanyol membangun sistem pemerintahan kolonial yang ketat, serta memperkenalkan agama Katolik. Setelah serangkaian pemberontakan, Peru akhirnya merdeka pada tahun 1821 dipimpin oleh José de San Martín. Nah, itulah perjalanan singkat tentang sejarah Spanyol, dan semua kisah ini menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa-bangsa di dunia. Semoga bisa menambah wawasan dan membuka cara pandang baru tentang bagaimana masa lalu dapat membentuk kehidupan kita hari ini.